Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, hari ini kita akan bahas tentang rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah pengantar basis data jurusan Teknik Informatika yang disajikan pada semester 2. SKS-nya adalah 2 dan salah satu persyaratan untuk mengambil mata kuliah ini adalah bahwa mahasiswa sudah lulus pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Kemudian capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama itu membangun aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan pengetahuan ilmu komputer, kemudian menulis kode yang diperlukan untuk digunakan sebagai instruksi dalam aplikasi komputer. Kemudian memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki berkaitan dengan konsep-konsep dasar pengembangan perangkat lunak dan kecakapan yang berhubungan dengan proses pengembangan perangkat lunak, serta mampu membuat program untuk meningkatkan efektivitas penggunaan komputer untuk memecahkan masalah tertentu. Kemudian membangun dan mengevaluasi perangkat lunak dalam berbagai area, termasuk yang berkaitan dengan interaksi antara manusia dan komputer. Kemudian CPL selanjutnya bahwa membangun aplikasi perangkat lunak dalam berbagai area yang berkaitan dengan bidang robotik, pengenalan suara, sistem cerdas, dan bahasa natural. CPL yang terakhir adalah untuk menerapkan konsep-konsep yang berkaitan dengan manajemen informasi, termasuk menyusun pemodelan dan abstraksi data serta mengaplikasi perangkat lunak untuk pengorganisasian data dan penjaminan keamanan akses data. Itu ya untuk CPL, capaian pembelajaran prodi yang dibebankan kepada mata kuliah pengantar basis data. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep yang terdapat dalam lingkungan basis data dan elemen-elemen serta membangun aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan pengetahuan ilmu komputer. Kemudian mahasiswa mampu merancang sistem basis data relasional, mengimplementasikan konsep model data relasional, aturan-aturannya serta bahasa yang digunakan. Kemudian mahasiswa mampu memahami tahapan pengembangan basis data dan mengaplikasikan aplikasi sistem basis data dalam membuat struktur basis data. Kemudian mahasiswa mampu memodifikasi dan mampu menganalisis kebutuhan struktur basis data yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem informasi. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah ini, bahwa mata kuliah ini membahas tentang lingkungan basis data relasional, kemudian model perancangan entity relationship diagram, normalisasi, perintah pada struktur query language, kemudian arsitektur basis data lanjutan, kemudian ada model data seperti database management system. Jadi mata kuliah ini disajikan oleh tim pengampu dalam rumpun ilmu rekayasa perangkat lunak yang disajikan pada semester 2. Pembelajarannya dilakukan pada semester 2. Mata kuliah ini menjadi syarat untuk semua mata kuliah yang menggunakan konsep basis data. Contohnya pemrograman web, kemudian data warehouse, dan data mining. Dan masih ada beberapa mata kuliah yang lainnya. Oke, untuk materi pembelajaran nanti kita akan bahas tentang lingkungan database, kemudian database relasional, entity relationship diagram, kemudian ada normalisasi, ada bahasa query, struktur query language, dan bahas database management system. Kemudian ini ya referensi untuk mata kuliah kita, yaitu yang pertama itu Fatamsyah, bukunya basis data, dan yang kedua adalah Nugroho, perancangan dan implementasi sistem basis data. Kemudian untuk referensi pendukungnya itu ada Abdul Qadir, dasar perancangan dan implementasi database relasional. Selanjutnya ini ya yang akan kita bahas untuk 15-16 kali pertemuan atau dalam satu semester ini. Jadi pada pertemuan pertama itu kita akan kontrak kuliah dulu ya, kontrak belajar, kontrak kuliah. Jadi kita diskusi tentang rule-rule yang akan kita pakai selama satu semester ke depan untuk mata kuliah ini. Kemudian kita juga mulai masuk ke mengenal basis data. Kemudian di dalam situ kita akan mengetahui apa itu data, apa itu informasi, database sistem informasi, dan sebagainya ya. Kemudian di pertemuan kedua itu kita masuk ke konsep basis data. Ya, tujuannya itu capaian pembelajaran khususnya apabila kita sudah memasuki materi ini, maka mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep basis data, perbedaan basis data dengan tradisional, operasi dasar basis data, dan penerapan dari basis data itu sendiri. Kemudian di pertemuan ketiga akan kita bahas tentang pengertian sistem dan sistem basis data.
kemudian ada elemen-elemennya, kemudian ada elemen-elemen abstraksi data dan bahasa pada basis data. Ini kita akan bahas di pertemuan ketiga, kemudian di pertemuan 4 itu kita akan membahas tentang model relasional. Apakah apa itu model rasional, kemudian istilah-istilah yang dipakai, kemudian aturan model rasional. Ya. Tujuan setelah mempelajari materi model rasional ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami konsep tentang model data relasional dan aturan-aturannya. Di sini ada bobotnya adalah 10. Yang kita pakai bentuknya itu adalah bisa bertanya lanjut atau memberikan tugas ya. Kemudian di pertemuan ke-5 dan 6 itu adalah kita menggunakan pengenalan SQL. Jadi pengelolaan SQL itu ada 3, yaitu DDL, DML, dan DCL. Nanti kita akan bahas apa itu DDL, apa DML, dan sebagainya, dan contoh penggunaannya. Ya, itu untuk di pertemuan ke-5 dan ke-6. Kemudian di pertemuan ke-7 itu adalah pengantar normalisasi. Kita akan membahas tentang normalisasi. Ya, fungsi-fungsinya dan tahapan-tahapan yang ada pada bagian normalisasi. Kemudian di pertemuan ke-8 itu adalah mengikuti tes. Jadi di minggu ke-8 kita akan melakukan evaluasi ujian tengah semester untuk mengevaluasi pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Kemudian di pertemuan 9 itu kita lanjut materi lagi dengan model data IR. Ya. Entity relationship. Jadi setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan kalian mampu untuk merancang basis data menggunakan model entity relationship. Di pertemuan ke-10 nanti kita akan membahas tentang tahapannya ya. Jadi kalau di pertemuan 9 itu kita bahas tentang model, di pertemuan ke-10 itu tahapan dari model entity relationship. Kemudian di pertemuan ke-11 dan ke-15 sampai ke-15 itu kita sudah mulai studi kasus ya. Jadi istilahnya kita masuk ke tugas besar. Jadi kita sudah belajar untuk membuat satu basis data. Menjadi tugas besar dan akan kita lakukan respon per orang. Kemudian di minggu ke-16 itu akan ada yang namanya final test untuk ujian akhir semester, ujian akhir dari semester untuk mata kuliah pengantar basis data. Ya, jadi itu yang akan kita bahas, akan kita diskusikan, akan kita pelajari bersama selama 1 semester untuk mata kuliah ini. Kemudian unsur-unsur penilaian, yang pertama itu adalah kehadiran. Itu kehadiran adalah 110% dari ketentuan jumlah kehadiran lebih besar atau sama dengan 80 ya. Jadi ketentuannya lebih besar, kehadirannya lebih besar dari 80%. Kemudian ada tugas-tugas ujian tengah semester dan final test. Ini saya bagi menjadi 30-30 semua karena memang untuk mata kuliah ini kita langsung mengimplementasikan ya. Jadi banyakkan tugas. Jadi porsi untuk tugas ujian dan final test itu, ujian tengah semester dan final test itu sama 30%. Ya. Kemudian untuk acuan penilaiannya ini bisa dilihat di sini bahwa rentang nilai itu antara 86 sampai dengan 100 itu kita mendapatkan nilai A, bila dikonversi ke angka itu setara dengan nilai 4, nilai tertinggi yang bisa kita dapatkan. Ya, kemudian 81 sampai 85 adalah A-, bobotnya itu adalah 3,67 dan tentang antara 76 sampai 80 itu adalah B+. B+ itu nilainya hanya 3,33. Ya, kemudian apabila Anda mendapatkan nilai B, berarti rentang nilai yang Anda dapat itu antara 71 75. B itu bobotnya adalah 3. Kemudian untuk tentang nilai antara 66 sampai 70 itu nilai hurufnya adalah B minus ya. Nilainya adalah 2,67. Begitu seterusnya bisa kalian lihat sendiri. Dan yang terakhir itu adalah nilai E. Kalau nilai E di mata kuliah atau dimanapun itu sama dengan tidak lulus. Karena nilainya 0. Berarti kalau nilai Anda 0 berarti harus mengulang untuk mata kuliah ini. Ya. Oke, saya kira itu saja yang cukup ya untuk pembahasan tentang RPS kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, kita jumpa lagi kembali untuk mata kuliah pengantar basis data. Hari ini kita akan membahas tentang untuk pertemuan keempat dengan topik yaitu model data relasional. Jadi pertemuan keempat itu adalah pembahasan tentang apa itu model data relasional.
Kalau pertemuan sebelumnya kita pengantar saja ya, pengantar tentang apa itu sistem, apa informasi data dan lain-lain, serta apa pengertian tentang basis data dan konsep-konsep yang ada tentang basis data. Maka hari ini kita akan bahas tentang model data relasional. Jadi capaian pembelajaran untuk materi model data relasional ini adalah bahwa setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian model data relasional, kemudian istilah-istilah dalam model relasional, jenis-jenis kunci relasi relasional, serta aturan-aturan yang terdapat dalam model data relasional. Kemudian agenda pembelajaran kita untuk hari ini yaitu yang pertama adalah pengertian data model relasional itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah istilah-istilah pada model relasional. Kemudian yang selanjutnya adalah karakteristiknya, kemudian ada juga kunci relasi, dan yang terakhir adalah jenis-jenis dari atributnya. Oke, kita mulai ke pembahasan yang pertama tentang apa itu model data relasional. Jadi model data relasional adalah model data yang berbasis rekod yang disusun dalam bentuk tabel dimensi. Jadi antara tabel ini terdapat saling hubungan. Jadi di tabel itu ada baris dan kolom yang saling berhubungan satu sama lain. Jadi itulah yang dinamakan relasional, saling berhubungan. Kemudian model data relasional ini pertama kali diperkenalkan oleh Edgar Eckhart. Beliau adalah seorang ilmuwan dari Amerika Serikat pada tahun 1970. Ya. Jadi sebenarnya Edgar ini seperti pembahasan sebelumnya bahwa dia juga yang sebenarnya yang telah menemukan basis data, kemudian lebih berkembang lagi ke relasional, model relasional. Jadi perangkat lunak DBMS yang menerapkan model relasional ini disebut dengan Relational Database Management System. Jadi perangkat lunak dari DBMS itu ya Relational Database Management System. Kemudian Database Management System itu mulai kita gunakan pada tahun 1980. Jadi contohnya DBMS itu adalah seperti Access, SQL Server, MySQL, Paradox, Database, dan lain-lain. Ya, jadi ada beberapa. Saya kira nanti kita akan bahas. Tapi untuk mata kuliah ini kita akan menggunakan MySQL ya. MySQL. Jadi SQL Server. Jadi yang DBMS itu mulai dikenal pada tahun 1980 ya. Kemudian masih dengan pengertian tadi kita hanya menyatakan bahwa berupa tabel dua dimensi yang saling berhubungan. Jadi kalau kita lihat gambarnya, kita dapat lihat bahwa tabel mahasiswa ya, ada tabel mahasiswa, kemudian ada tabel matematika, dan ada tabel nilainya. Jadi garis inilah yang dikatakan saling berhubungan. Garis merah ini jadi tabel mahasiswa itu berhubungan dengan tabel mata kuliah, dan tabel mata kuliah itu berhubungan dengan tabel nilai. Ya, jadi ini contoh seperti ini. Inilah yang dinamakan relasional, saling berhubungan satu sama lain. Kita lihat selanjutnya bahwa informasi yang diperoleh bahwa dari nomor mahasiswa itu, kemudian ada kode mata kuliah, bisa dilihat di sini, kode mata kuliah, kemudian ada nomor mahasiswa, kode mata kuliah, dan nilainya. Jadi ada informasi yang kita dapatkan berdasarkan tabel yang tiga ini, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Kita bisa melihat bahwa mahasiswa atas nama Ashadi, nomor pokoknya Ashadi itu 55 ya. Jadi cukup kita sebut nama Ashadi, kita sudah tahu bahwa nomor Ashadi itu nomor pokoknya adalah 55. Dia atas mengambil mata kuliah, kode di sini dia kode kodenya adalah DB001. Berarti DB001 di tabel kode mata kuliah adalah pengantar basis data. Jadi Ashadi itu mengambil mata kuliah pengantar basis data, dan nilai yang didapatkan itu adalah nilai A. Jadi ketiga tabel ini saling berhubungan dan menghasilkan satu informasi ya. Inilah yang dinamakan tabel relasional, saling berhubungan. Kemudian selanjutnya yaitu istilah-istilah yang ada pada model relasional. Jadi relasi adalah sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris ya. Kemudian ada yang kita kenal dengan atribut. Kalau istilah basis data kita gunakan atribut itu adalah kolom pada relasi, kolom pada tabel yang ada. Kemudian tabel itu merupakan baris pada sebuah tabel, pada sebuah relasi. Kemudian ada yang namanya domain.
Domain yaitu kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atributnya. Kemudian ada derajat, yaitu jumlah atribut dalam sebuah relasi atau jumlah filenya. Kemudian ada juga karena cardinality, yaitu jumlah tuple, jumlah baris dalam sebuah relasi. Ya, jumlah baris sama dengan jumlah rekod juga ya. Kalau kita bilang tuple kita bisa juga pakai nama rekod. Dia itu adalah baris. Jadi perlu diingat bahwa relasi itu adalah sebuah tabel, kemudian atribut itu adalah kolom, kemudian tabel itu adalah baris. Baris atau biasa juga kita sebut dengan rekod ya. Jadi ini istilah-istilah yang kita gunakan pada model relasional. Jadi kita lihat contohnya seperti ini ya. Jadi pada database akademik itu ada relasi ya, ada tabel jurusan, KRS, mahasiswa, dan ada tabel nilai. Ini contoh ya. Jadi salah satunya kita ambil tabel atau relasi mahasiswa. Kenapa kita tahu bahwa ini ada tabel mahasiswa? Karena ada stambuk, ada nama, dan ada jenis kelamin. Ya, jadi bisa dilihat di sini, ini tabel mahasiswa atau relasi mahasiswa. Kemudian atributnya itu adalah stambuk, nama, dan jenis kelamin. Ya, kolom-kolomnya adalah kolom stambuk, kolom nama, dan kolom jenis kelamin. Kemudian baris. Barisnya itu atau tabelnya itu adalah nama stambuk. Jadi satu baris ini mempunyai satu informasi ya. Setiap baris itu memiliki satu informasi. Kemudian domain itu cuman ada dua pilihan. Jadi kalau misalnya kita pakai nama laki-laki atau perempuan ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan misalnya kita satu laki-laki, kemudian kita laki-laki kita pakai domain L, kemudian perempuan kita pakai kode 2. Jadi kalau misalnya domainnya L, ya berarti kita pakai abjad ya. Domainnya hanya ada dua, tidak boleh yang lain. Jadi kalau misalnya kita pakai misalnya pakai angka lain atau huruf lain, itu berarti sudah tidak bisa ya. Karena kita memang domainnya cuma ada laki-laki dan perempuan. Kemudian selanjutnya yang pembahasan selanjutnya adalah karakteristik model relasional atau ketentuan yang ada pada model relasional. Ya, jadi yang pertama itu dalam satu sel hanya boleh ada satu nilai atau single value yang tidak dapat diuraikan lagi. Jadi dia cuma ada satu ya, satu nilai dalam satu sel atau atomic value. Berarti atomic tidak bisa dibagi lagi ya. Kemudian ada setiap atribut atau field harus sama jenisnya atau sama tipenya. Kemudian nama atribut fieldnya tidak boleh ada yang sama atau atribut itu harus unik, ya, harus beda. Kemudian tidak boleh ada dua baris atau dua rekod yang kembar atau duplikatif. Kemudian yang keempat itu bahwa urutan baris dalam kolom itu tidak penting. Ya, jadi urutan barisnya apakah kita mau baris keberapa itu tidak penting untuk model relasional. Kemudian nilai nol dalam satu sel tidak dianjurkan. Jadi bukan nilai nol ya, nilai nol tidak ada, nilai kosong berarti tidak ada isinya dalam satu sel itu tidak dibenarkan ya. Kemudian memiliki satu atribut sebagai kunci relasinya. Jadi kita bisa lihat contohnya seperti ini ya. Jadi yang pertama, setiap atribut memiliki nilai tunggal ya. Jadi seperti ini, semua atribut bernilai tunggal. Jadi untuk siswa nomor sambuknya 12 itu, ya dalam satu atributnya itu cuman ada satu nilai. Tidak boleh ada nilai seperti ini ya. Ini namanya tidak bernilai tunggal. Ini tidak boleh ada dalam model data relasional. Karena syaratnya itu adalah atributnya memiliki nilai tunggal. Ini ya, jadi harus cuman ada satu. Kemudian karakteristik ketentuan yang kedua itu bahwa setiap atribut berjenis sama untuk semua barisnya. Jadi kalau misalnya kita pakai abjad, ya kita pakai abjad saja. Kalau kita pakai numerik, ya harus pakai numerik. Ya, jadi harus konsisten. Tidak boleh kita di atribut pertama kita pakai angka, kemudian di atribut kedua kita pakai abjad. Itu tidak boleh di dalam karakter itu ya, ketentuan untuk model relasional. Kemudian yang ketiga, pengertian baris tidak ada baris kembar ya. Jadi seperti ini, nomor mahasiswa sama ya, 57 mata kuliahnya sama tetapi nilainya berbeda. Ini artinya dia memiliki nilai yang sama, mempunyai rekod yang sama, itu tidak boleh ada ya. Kemudian ketentuan selanjutnya bahwa pengertian urutan baris tidak penting. Jadi barisnya tidak penting apakah nomor urut mahasiswa mau di atas 55 baru 57, apakah mau di descending atau mau ascending atau mau bagaimana, itu tidak ada masalah. Yang jelas
ada nomor pokoknya, semua datanya terisi, tidak ada nilai nol dalam sebuah tabel. Ya, jadi urutan baris tidak penting. Itu maksudnya ya. Apakah kita mau simpan di mana saja itu tidak ada masalah. Kemudian setiap atribut memiliki nilai unik. Ya, jadi misalnya ada 2 tes. Jadi tidak bisa ada kita tulis 2 tes dengan nama yang sama, tes ya, harus ada nama uniknya. Seperti tes pertama, kemudian tes kedua. Jadi itu disebut dengan nama unik, tidak ada yang sama. Setiap atribut memiliki nama yang berbeda. Kemudian letak atribut bebas, ya sama seperti record, atribut juga bisa bebas. Ya, apakah kita mau mendahulukan nomor mahasiswa dulu, baru kemudian nilai tes pertama, nilai tes kedua, atau sebaliknya nilai tes dulu, baru nama mahasiswa itu bebas, ya, tidak ada masalah. Urutan kolom tidak penting, itu maksudnya ya. Kemudian kunci relasi, ya. Kunci relasi ini adalah sebuah himpunan atribut di mana nilainya menunjukkan baris-baris yang unik dalam relasi, ya. Jadi kunci relasi tergantung pada atribut dalam relasi dan keterkaitan antar atribut yang ada, ya. Jadi contoh kunci relasi itu ada jenis-jenisnya. Jadi kunci relasi untuk model rasional itu adalah super key. Super key ini adalah satu atau lebih atribut yang dapat membedakan setiap baris data pada sebuah tabel secara unik. Kemudian ada yang namanya kandidat key, merupakan kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris data pada sebuah tabel secara unik. Kemudian ada yang namanya primary key. Jadi salah satu dari kandidat key yang dipilih sebagai pengidentifikasi keunikan baris pada data suatu relasi, primary. Jadi kunci utama ya. Jadi kalau misalnya ada kandidat key-nya berarti ada primary key-nya. Jadi dia yang menjadi kunci utama. Setelah kita menentukan kandidat key-nya, kemudian kita ke primary key-nya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah alternate key. Jadi adalah kandidat key yang tidak terpilih sebagai primary key. Jadi kalau misalnya kita sudah ada kandidat key, kemudian di kandidat key ada 2. Kalau misalnya kita ada 2 itu, kita pilih bisa lebih ya, bisa lebih dari 1 key. Jadi misalnya di kandidat key kita pilih 2, tapi kemudian kita sudah memilih di primary key. Berarti yang tidak terpilih itulah yang dinamakan dengan alternate key. Jadi alternate key adalah kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key. Kemudian composite key adalah key yang terdiri dari 2 atau lebih atribut yang digunakan untuk mengidentifikasi data secara unik. Ya. Jadi dia digunakan untuk mengidentifikasi data. Kemudian foreign key ini disebut dengan kunci asing, yaitu atribut dalam suatu relasi yang merujuk atau mereferensi pada primary key relasi lain. Jadi bukan pada relasi yang kita ada, tapi pada relasi yang lain, ya. Oke, kita lihat contohnya. Ya, ini ya. Di dalam tabel mahasiswa ada NIM, nama mahasiswa, alamat, dan tanggal lahir. Kemudian di super key-nya. Jadi super key itu bisa saja kita mengambil kesemuanya, bisa kita mengambil 2 saja, bisa kita mengambil salah satunya, atau bisa mengambil 1 ya, itu super key. Kemudian ada kandidat key. Di dalam super key itu ada yang namanya kandidat key. Jadi yang menjadi kandidat key ini apakah nama NIM-nya atau nama mahasiswanya, ya. Kemudian di kandidat key misalnya kita ambil nama mahasiswa dan NIM, ya. Ternyata di primary key kita memilih NIM. Kenapa NIM kita pilih sebagai primary? Karena dia menjadi kuncinya ya. Karena kalau nama bisa saja kita memiliki nama yang sama, tapi kalau NIM dalam satu kampus, dalam satu database tidak mungkin kita memiliki NIM yang sama, ya. Makanya kita primary key, ya. Kita NIM itu kita jadikan primary key-nya. Kemudian karena kita tahu bahwa dari kandidat key itu ada nama mahasiswa dan NIM, dan NIM tidak terpilih sebagai primary key, berarti otomatis NIM itu menjadi maaf ya, nama mahasiswa itu menjadi alternate key. Ya, kemudian composite key, yaitu nama mahasiswa dan tanggal lahir, ya. Itu untuk contoh kunci relasi, ya. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis atribut. Jadi atribut itu ada yang bernilai banyak dan ada juga yang bernilai tunggal. Jadi atribut bernilai banyak itu merupakan atribut yang
dapat bernilai lebih dari satu nilai yang sejenis. Jadi bernilai banyak, lebih dari satu ya. Kalau atribut nilai tunggal atau single value atribut ya berarti dia bernilai tunggal, hanya ada satu. Jadi kita bisa lihat contohnya di sini bahwa NIM. Ada NIM, ada atribut NIM, ada kemudian nama, alamat, dan hobi. Kemudian yang bernilai tunggal itu adalah NIM ya. NIM tidak mungkin ada sama, kemudian nama juga dia bernilai tunggal. Kemudian hobi dan alamat. Hobi kita bisa saja lebih dari satu. Demikian juga alamat. Kenapa alamat bisa dianggap sebagai atribut bernilai banyak? Karena tidak menutup kemungkinan satu mahasiswa memiliki lebih satu rumah. Ya, jadi bisa jadi Wati mempunyai rumah di kota dan mempunyai rumah di daerah, atau dia mempunyai rumah di tempat lain ya. Jadi kita menganggap bahwa alamat itu merupakan atribut bernilai banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah atribut turunan. Jadi dia merupakan atribut yang nilainya diperoleh dari pengolahan atau diturunkan dari atribut atau dari tabel lain. Ya. Kemudian ada atribut harus bernilai, mandatory, merupakan atribut yang harus diisi nilainya. Ya, seperti atribut nama itu harus diisi, ya. Atribut angkatan itu mungkin itu harus diisi. Kemudian atribut tidak harus bernilai, ya. Jadi atribut yang tidak harus bernilai atau disebut non mandatory atribut merupakan atribut-atribut yang nilainya boleh dikosongkan, seperti hobi itu tidak apa-apa kalau ya itu hobi itu bersifat atribut yang tidak harus ada nilainya. Jadi kalau misalnya di atribut hobi kita tidak mengisi itu kita tidak isi, boleh kosong, itu yang namanya mandatory. Oke, jadi itu ya untuk model data relasional. Jadi kalau misalnya nanti minggu depan kita bikin studi kasus ya untuk cara bagaimana kita membuat model data relasional. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Minggu depan kita akan masuk ke studi kasus membuat model data relasional. Dan selanjutnya saya kira cukup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.